Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita semuanya Allah Ta'ala izinkan berkumpul bersama di tempat ini setelah libur satu pertemuan. Walaupun juga tidak libur ya, kita kemarin malah minggu lalu jadwalnya lebih padat ya. Datang haul, datang maulid, datang kajian-kajian yang lain-lainnya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi kajian kitab Risalatul Jami'ah dan sekarang tentang ilmu menjaga hati. Dan nanti insyaallah sebagaimana biasa nanti akan dibacakan, nanti selanjutnya satu persatu akan kita jelaskan sampai insyaallah nanti kitabnya hatam. Amin Allahumma amin. Ya wahidul qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Faslun fil adabi minha hifdzul qalbi wal jawarihi minal ma'asi wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin wa kadha hifdzul a'dha'is sab'ah fardu 'ainin ala kulli muslimin famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala wal amnu min makrillahi wal qunutu min rahmatillahi ta'ala wat takabburu ala ibadillahi ta'ala war riya'u wal 'ujbu bi ta'atillah wal hasadu wal hikdu ala abidillah wa ma'nal hasadi karahiyatun ni'mal al muslim wastithqaluha. Barokah. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga dalam kitab Risalatul Jami'ah. Kitab Risalatul Jami'ah itu di dalamnya ada 3 pondasi penting di dalam agama, yaitu ilmu akidah, ilmu fikih, ibadah, dan yang ketiga adalah ilmu akhlak atau tasawuf atau suluk atau tazkiyah. Itu 3 inti daripada urusan agama. Makanya 3 inti dalam urusan agama itu di situ disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau itu sedang duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW, maka datang seseorang. Orang ini pakaiannya kelihatan sangat putih, itu rambutnya juga sangat hitam, kemudian setelah itu tidak ada bekas-bekas tanda dia habis melakukan perjalanan jauh. Dulu musafir kan kelihatan, orang kalau habis jalan jauh kan masih ada bawaannya, atau mungkin badannya dan pakaiannya berdebu, ya kan? Ini tidak ada bekas-bekas dia itu habis perjalanan jauh. Kemudian setelah itu dia mendatangi Nabi sampai lututnya nempel dengan lututnya. Nabi tanya tentang Islam, tanya tentang iman, dan tanya tentang Islam. Itu lahirlah ilmu ibadah, fikih. Rukun Islam melahirkan ilmu ibadah. Rukun iman melahirkan ilmu akidah. Rukun ihsan melahirkan ilmu tasawuf, akhlak. Jadi akhlak itu pada intinya bukan apa yang kita lakukan kepada orang lain, namun bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu, itu namanya akhlak. Ada orang baik, tiap ketemu orang senyum. Tiap ketemu orang senyum. Ketemu sama Anda misalkan senyum. Tapi kalau Anda tidak ada di depannya, ngerasani. Baik enggak? Senyum tapi. Tidak cuma senyum, ngasih duit. Tapi di belakang Anda dicaci maki. Baik enggak? Lo ngasih duit lo ini. Kenapa? Karena apa hubungannya?
dia dengan Allah Ta'ala. Ketika dia berbuat baik niatnya karena Allah, barulah bisa dikatakan dia itu berakhlakul karimah. Jadi akhlak itu hubungan antara manusia dengan Allah, bukan hanya semata-mata dengan makhluk. Betul, dia menebar rahmat kepada makhluk, tapi niatnya bukan berharap dipuji, berharap disanjung dan lain sebagainya. Niatnya adalah karena Allah Subhanahu. Itu baru namanya orang yang berakhlak. Nah, sekarang kita lanjut dalam bab hati. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Menjaga hati dari segala macam bentuk kemaksiatan, maka itu hukumnya wajib untuk siapapun yang beragama Islam. Anda muslim, maka wajib menjaga hati dari segala macam perbuatan dosa. Wa kadza hifdzul a'dha'i sab'ati fardhu 'ainin 'ala kulli muslimin. Begitu juga menjaga 7 anggota tubuh yang nanti akan dijelaskan secara terperinci, itu juga hukumnya wajib bagi setiap muslim. Apa 7 anggota tubuh? 7 anggota tubuh yang dimaksud lisan, udhun telinga, ain mata, yad tangan, rijil kaki, baten perut, farj kemaluan. 7 anggota tubuh ini wajib dijaga, namun kita mulai daripada menjaga hati, itu hukumnya adalah wajib. Saya kemarin datang ke suatu pengajian, dalam pengajian itu ada yang tanya, Habib, apakah ilmu tasawuf itu penting? Maka saya jawab, Allah Ta'ala itu menilai perbuatan manusia itu hanya zahir atau juga batin? Zahir atau juga batin? Zahir dan batin. Zahir itu dinilai sama Allah, batin itu bukannya sekedar dinilai tapi menjadi pusat penilaian Allah. Sehebat apapun orang itu ibadah, tapi kalau batinnya dia itu kotor, maka ibadahnya rawan gugur dan sia-sia. Contoh. Ada orang malam dia tahajud. Waktu tahajud yang dia baca 1 juz. 1 juz. Selesai tahajud, dia dalam hati dia bilang begini, 1 kampung ini yang tahajud cuma saya. Bagus apa enggak? Terus setelah subuh di masjid, nanti tiap ketemu orang, ini wajah-wajah enggak ada yang tahajud semuanya ini. Peteng-peteng, gelap-gelap semuanya ini. Nanti setelah dia misalkan beramal dikit, misalkan dia berbudi dipuji orang, jelas tahajud kok tiap malam. Ini yang rusak batinnya apa zahirnya? Batinnya atau zahirnya? Berarti perlu ada perbaikan enggak? Lah, ilmu yang memperbaiki itu namanya ilmu suluk atau ilmu akhlak. Paham enggak? Paham kan? Jadi batin itu penting. Batin itu penting. Nah, makanya jaga hati dari maksiat itu penting. Nah, kenapa? Karena kata para ulama, sebelum kita berbicara jaga mata, jaga telinga dan lain sebagainya, kita tuh bicara tentang menjaga hati. Kenapa dikatakan oleh para ulama, wa bi salahil qalbil insan tansalihu a'dha'uhu kulluha. Kalau sudah hati seseorang itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya pun juga akan menjadi baik. Wa bi fasadihi tafsudu kulluha. Kalau hati seseorang itu rusak, maka seluruhnya juga akan rusak. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda,
Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Sungguhnya di jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat, jika baik maka salahal jasadu kulluh. Seluruh jasad itu menjadi baik. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Kalau rusak semuanya akan menjadi rusak. Apa itu? Itu adalah hati. Hati ini yang jadi poin penting. Gitu. Nah, di sini ada satu nasihat daripada Imamul Ghazali. Daripada Imamul Ghazali. Kata Imamul Ghazali begini. Ini penting, ini tentang urusan hati. Jadi ilmu hati itu segalanya. Ilmu hati itu adalah ilmu paling penting. Maka Anda juga harus punya waktu untuk sekiranya ada perbaikan terhadap urusan hati Anda. Ini. Kata Imam Ghazali, fasyaraful insani wa fadilatuhu allati faqa biha jumlatan min asnafil khalqi, keutamaan manusia dan keunggulannya yang dengan itu dia mengalahkan seluruh makhluk. Apa? Kenapa kok manusia ini menjadi unggul dibandingkan makhluk yang lainnya? Kenapa? Bisti'adadihi lima'rifatillahi subhanah. Karena manusia itu siap untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allati hiya fid dunya jamaluh wa kamaluh wa fakhruh. Yang mana kenal Allah itu selama dia hidup di dunia, yaitu keindahannya dia, kesempurnaannya dia, dan itu kebanggaannya dia. Wa fil akhirati uddatu wa dhukhruh. Untuk urusan akhirat, kenal Allah itu adalah simpanan dia yang paling istimewa. Wa inna ma ista'adda lil ma'rifati biqalbihi la bijarihatin min jawarih. Dan dia itu siap untuk kenal Allah karena dia itu punya hati. Hatinya itu yang bisa kenal Allah, bukan anggota tubuh yang lainnya. Oleh karena itu, maka hati itu ibarat seperti pemimpin. Anggota badan ibarat seperti anak buah. Ibarat hati itu tuan, anggota badan yang lain itu adalah pelayan. Gitu. Oleh karena itu hati itu adalah sesuatu yang akan diterima sama Allah jika memang hati itu ada hati yang selamat. Dan hati itu juga yang akan dihijab dari Allah jika hati itu tenggelam, sibuk memikirkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu. Makanya untuk urusan hati, qad aflaha man zakah wa qad khaba man dasaha. Nah, hati yang dimaksud di sini bukan hati dalam artian kayak hati organ tubuh loh ya. Hati organ tubuh ya kambing lebih enak daripada manusia. Bisa dibuat sate itu hatinya kambing. Tapi hati yang maksud di sini adalah hati yang sifatnya rohani. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Oleh karena itu sekarang itu kita harus tahu. Allah Ta'ala itu yang paling dilihat itu adalah hatinya manusia. Maka manusia itu harus ada usaha untuk membersihkan hati. Sekarang gini. Tinggal di kamar kotor, enak enggak? Anda dibayarin hotel yang paling mahal kamarnya yang ada di Indonesia. Kalau perlu buka pemandangan surga kelihatan. Bukan cuma pemandangan gunung apa laut, buka surga kelihatan. Buka kamar mandi kelihatan neraka. Tidak bisa kamar mandi nanti akhirnya. Jadi hotel yang paling istimewa. Nah, tapi Anda dikasih kamar itu, tapi syaratnya semua sampah yang ada di hotel itu ditaruhnya juga di situ. Enak enggak? Enggak enak. Kenapa? Karena
Berarti kamar mahal kalau kotor enak. Begitu juga. Kalau kamar mahal kotor tidak enak, hatimu juga tidak akan menjadikan dirimu enak selama hatimu itu masih kotor. Hatimu kotor, sombong. Kamu diremehkan dikit aja sama orang udah merasa tidak enak. Saya diperlakukan seperti itu enggak tahu ya. Saya tiap Senin datang pengajian loh ini. Kopi dapat 2 kali. Umpama. Itu enak apa enggak? Tidak enak. Dikecewakan, dia mengecewakan saya. Jangan menyalahkan orang yang mengecewakan kita. Yang salah itu kita, ngapain berharap sama makhluk? Udah diajarin berharap itu hanya kepada, kok berharap sama? Yang salah siapa? Ya kita. Jadi tidak ada orang yang mengecewakan. Kita yang mengecewakan diri kita sendiri karena kita berharap sama makhluk. Tapi asli dia mengecewakan, betul. Tapi kamu juga salah, ngapain kamu naruh harapan sama dia? Berharaplah hanya kepada Allah. Dimusuhi orang, wah dendamnya setengah mati. Tidak bisa memaafkan. Dendamnya setengah mati. Saya tunggu dia celaka hidupnya. Wah, Anda sudah nunggu dia celaka, ternyata besok beli mobil baru. Siapa yang celaka? Yang marah atau yang dibenci? Yang membenci atau yang dibenci? Yang membenci atau yang dibenci? Anda marah sama orang, sudah marah. Anda yakin ini dia pasti kualat sama Anda. Ternyata bulan depan beli mobil baru. Bulan depannya lagi umroh sekeluarga. Bulan depannya lagi beli tanah di sebelah, rumahnya direnovasi di tingkat rumah. Serangan jantung Anda teman-teman nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jangan begitu, hati kotor itu menjadikan hidup tidak enak. Sebagaimana tinggal di kamar kotor tidak enak, maka tinggal dengan hati kotor, punya hidup dengan hati kotor itu juga enggak Nah, makanya kita itu penting untuk selalu membersihkan hati. Coba nih, belajar dari para ulama mau ya. Para ulama itu kadang-kadang mereka melakukan sesuatu untuk membersihkan hati mereka. Untuk membersihkan hati mereka. Ada yang main sama anak kecil. Kalau main sama anak kecil terus namanya ya orang aneh namanya. Kadang main sama anak kecil, kadang duduk sama orang miskin. Untuk memperbaiki hati mereka. Dulu kita pernah dengar ada salah seorang ulama tafsir hebat di Mesir. Namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Syekh Asy'arawi itu dia pernah datang ke suatu daerah. Sampai ada di daerah itu bukan cuma disambut Tol Al-Badru. Masuk depan kampung, mobilnya diangkat orang sekampung. Karena dimuliakannya. Dijunjung orang sekampung. Saya tidak pernah pengajian dijunjung dari depan kampung, enggak pernah. Kesasar karena tidak dijemput panitia malah pernah. Tersesat ya, tidak dijemput sama panitia atau panitia ngasih Google Map keliru. Pernah itu. Ya usah pengalaman, sampai kalau pengajian panitia ngirim Google Map harus saya tanya lagi. Pernah panitia ngasih Google Map, jadi masalah mencet, sinyalnya pas buruk. Jaraknya dari lokasi asli dikit, 15 kilo. Jadi saya niatnya berangkat awal sampai lokasi sudah malam banget. Lanjut cerita. Seorang ulama tafsir Mesir yang hebat, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, beliau menghadiri suatu undangan pengajian. Dimuliakan sama orang daerah itu luar biasa. Begitu masuk dalam kampung, itu mobilnya diangkat orang sekampung karena dimuliakannya. Setelah itu dihormati luar biasa. Ketika beliau pulang dari pengajian itu, berhenti di pom bensin. Pom bensin sebentar, mau ke kamar mandi. Satu beliau ke kamar mandi. Sampai beliau ada di kamar mandi,
Anaknya nunggu tidak datang, lama. 10 menit tidak datang, 20 menit tidak datang, sekian lama nggak datang. Akhirnya anaknya keluar nyari. Ternyata bapaknya yang ulama tadi misi bersihkan WC. Tanya lah kenapa nggak nyuruh orang, bayar orang bisa bersihkan WC, kok dibersihkan sendiri? Saya tadi waktu mobilnya dijunjung tinggi, saya ada perasaan sombong ini loh Mutawalli Sya'rawi. Sekarang saya mau mengalahkan nafsu saya, kamu cuma tukang bersihkan WC, jangan sombong. Itu jaga hati sampai seperti itu. Jaga hati sampai seperti itu. Itu usahanya orang-orang soleh untuk membersihkan hati. Ada yang mereka itu melawan, berbuat baik sama orang yang memusuhi kita. Itu ngelawan hawa nafsu enggak? Lawan hawa nafsu. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi yang baru minggu lalu kita peringati haulnya di Solo. Beliau itu tiap malam doakan semua orang yang memusuhi beliau. Orang yang memusuhi loh, tiap malam tidur doakan, ya Allah berkahi fulan, rahmati fulan, doa serius. Orang-orang yang musuh beliau yang didoakan. Kita doakan orang tua aja enggak? Apa tiap malam doakan orang tua? Orang tua yang sangat baik sama kita, tiap malam aja kita doakan tidak. Ini doakan musuhnya, orang yang musuh beliau didoakan tiap malam. Untuk bisa doakan musuh, itu hati berat, tapi lawan jadinya lama-lama bisa. Hati itu harus dilatih. Hati itu harus dilatih. Orang mau sedekah, berat. Dan dikira sedekah itu enteng. Orang yang dermawan itu Anda kira, oh itu orang dermawan. Iya tapi dulu dia latihan. Ngelawan hawa nafsunya sedekah. Itu pernah sampai ada salah seorang ulama, ceramah dia. Menyampaikan pidato. Hadirin dalam sebuah athar kata para ulama disebutkan barang siapa yang bisa bersedekah maka dia telah mengalahkan 70 setan. Ada satu orang dengar itu timbul semangatnya, saya harus bisa mengalahkan 70 setan. Pulang pengajian, dia datang ke rumahnya, buka lemari, ambil duit, mau keluar dari rumah ketemu istrinya. Mau kemana? Mau sedekah. Sedekah? Sudah kaya? Pakai gaya mau sedekah. Kebutuhan hidup kita masih banyak. Belum beli ini, belum beli ini. Tidak punya ini, tidak punya itu. Walhasil radio rusak. 20 menit khutbah Jumat yang pertama. Tambah lagi 20 menit yang berikutnya khutbah Jumat yang kedua. Sudah akhirnya tidak kuat ditaruh lagi. Balik ke masjid ketemu ustadznya. Ustadznya cerita, Ustadz saya tadi Ustadz sudah bisa Ustadz. 70 setan Ustadz sudah bisa saya kalahkan Ustadz. Ratunya datang. Sama ratunya saya masih kalah ternyata. 70 setannya saya menang, ratunya ini datang akhirnya saya kalah. Tapi ibu-ibu di sini enggak begitu. Ibu di sini kalau suaminya mau sedekah, berapa? 1 juta. 1 juta sedekah, kurang 3 juta sedekah. Kalau perlu kalung emas saya disedekahkan. Begitu ya Bu ya? Enggak ada yang ngamin Pak, enggak ada yang ngamin. Amin coba bapak-bapaknya. Enggak ada yang ngamin ibu-ibu ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Mana? Oh ini. Oleh karena itu, makanya penting sekali kita itu untuk menjaga hati. Mulai berpikir untuk membersihkan hati. Mulai berpikir. Jadi gini. Orang yang dia mikir akhirat pasti mikir hatinya. Perhatikan ya. Orang itu kalau dia mikir akhirat pasti dia itu akan mikir hatinya. Dia akan mikir ketika dia sombong,
kok saya merasa lebih baik dari orang ya. Dan kalau dia itu misalkan riya, oh saya kok enggak ikhlas ya. Kalau dia tuh kikir, saya kok pelit ya. Kalau dia tuh tersinggungan, saya kok begini ya. Jadi orang yang soleh itu orang yang ada perhatian dengan urusan hati. Kita pengen punya hati bersih kayak orang-orang soleh, kayak Habib Ali tadi. Susah apa enggak? Susah, betul kan? Doakan orang yang musuhi, setelah itu menjamu seluruh penghuni kota selama 3 bulan selama masa krisis. Orang zaman itu enggak takut sama resesi enggak takut. Kenapa? Ada Habib Ali kan beres nanti. Makan dijamu semuanya, anak istrinya dikasih untuk keperluan hidupnya. Ya, punya hati begitu tuh harus dilatih. Sekarang gini, caranya membersihkan hati gimana? Imamul Ghazali itu dalam kitab Ihya itu nyebutkan tentang cara membersihkan hati. Jenis penyakit sombong, ngobatinya begini. Jenis penyakit dengki, ngobatinya begini. Itu dilatih Imam Ghazali, rata-rata itu menggunakan logika. Contoh gini. Orang kok sombong, orang hidup di dunia kok sombong, kan aneh. Kan aneh. Ibarat gini. Ada 100 pasukan di tahanan. Tiap hari dari 100 ini dipanggil sama raja dan pilihannya 2. Dihukum mati atau dibebaskan. Yang dibebaskan dapat hadiah. Dihukum mati ya mati. Ini 100 orang ini selama masa penantiannya itu ada yang sombong enggak kira-kira? Ini dalam kondisi penentuan loh, ini besok saya dipanggil raja, entah saya ini hidup atau itu sempat sombong enggak? Enggak. Yang dipikir apa? Diri sama. Kita ini juga manusia. Dunia ini sejnul mukmin, tahanannya orang yang beriman, penjaranya kita orang-orang yang beriman. Nanti kita bakal dipanggil. Siapa yang manggil? Allah lewat perantara malaikat Israel. Nanti penentuan surga atau neraka. Lah kok mikir sombong? Kamu sombong ternyata ujungnya dihukum mati tahanan. Ketawain. Sombong kalau sudah jelas-jelas selamat baru silahkan Nasib enggak jelas kok sombong. Itulah manusia hidup di dunia. Kalau tahu hakikat kehidupannya dia enggak akan pernah sombong. Gitu. Jadi ngobati hati itu ada dengan 2 cara. Ada ilmian dengan cara ilmu, ada juga amalian dengan cara beramal. Gitu. Ilmian, amalian. Ilmiah dengan cara berilmu. Jangan apa? Jadi dengan logikanya dia berpikir, itu namanya ilmian. Dan cara amalian seperti apa? Sholatnya dia, sholat itu kalau khusyuk itu bisa membersihkan hati. Kemudian dia doa biar hatinya bersih, zikirnya diperbanyak, sholawatnya sama Nabi diperbanyak. Itu yang akan menjadi sebab seseorang itu hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu. Ada dengan cara ilmu, dengan logika, ada juga dengan cara amal. Juga dengan cara amal. Itu dulu termasuk salah satu ustadz di Yayasan Pendidikan Islam di Ponorogo. Dulu itu ada namanya Ustadz Abdurrahman bin Syahab. Abdurrahman bin Syahab ini sangat kaya. Sangat kaya hatinya. Punya baju cuma 1.
Jadi bajunya tiap hari dipakai sekolah, baju dipakai jas, baju dipakai sekolah, siang bajunya dicuci. Nah, itu dijemur, besok pagi pakai lagi. Lagi itu cuci, bajunya cuma satu, tapi penampilannya rapi, tidak ada satupun orang yang tahu kalau beliau itu adalah orang yang miskin. Ngajar murid dengan penuh keikhlasan, muridnya jadi ulama semuanya. Muridnya jadi orang soleh semua, gurunya ngajar kayak begitu kok. Itu urusannya juga urusan hati. Imam Ghazali itu sering menggambarkan penyakitnya hati itu dua. Yang pertama ghadab, yang kedua syahwat. Ghadab itu emosi. Karena emosi ini nanti orang bisa marah-marah tanpa sebab yang jelas. Kalau marah dengan sebab itu kadang-kadang boleh. Jadi marah itu tidak selamanya negatif. Ada suami, istrinya keluar nggak pakai jilbab, suaminya marah. Bener enggak? Bener enggak? Kalau suaminya enggak marah berarti suaminya enggak bener, betul kan? Ada seorang ibu, anaknya keliling bawa korek buat kompor gas. Ibunya marah, bener enggak? Ibu yang diamkan, enggak apa-apa nak, hati-hati ya. Hati-hati penggunaannya pelan-pelan, bisa gitu. Kobong rumahnya nanti. Marah itu kadang-kadang diperlukan. Yang tidak bagus itu marah-marah tidak jelas. Marah-marah tanpa ada sebab yang jelas. Hanya karena nuruti hawa nafsu itu tidak boleh. Ghadab itu kemarahan, emosi. Nanti karena ghadab ini orang bisa sampai dia itu membunuh orang lain. Na'udzubillah min. Tergantung, ini ibarat anjing. Seberapa anjing ini dipelihara, maka dia akan mendominasi si pemeliharanya. Kalau dituruti terus ini anjing lama-lama akan semakin besar dan semakin besar, yang memelihara akan dimakan sendiri. Kita pernah lihat salah satu film, di situ di film itu ada seorang psikiater yang dia bertanya sama pelaku daripada pembunuhan. Kamu dari sampai mikir untuk membunuh sampai jadi membunuh itu perlu waktu berapa lama? Ada yang berpikir sehari. Berarti kan dia mesti mikir-mikir kan? Bunuh enggak ya kan? Ada yang berpikir 1 jam. Ada yang berpikirnya cuma 15 menit. Ada yang berpikir 5 menit. Ada yang enggak pakai mikir. Ada yang enggak pakai mikir. Jadi itu semua kok terjadi kenapa? Karena ghadabnya anjingnya itu sudah dipelihara sampai besar, akhirnya memakan yang memelihara. Atau keserakahan, syahwat. Itu diibaratkan dengan babi. Sekarang saya mau nanya, anjing sama babi itu menjijikkan apa enggak? Menjijikkan atau tidak? Bayangkan kalau ada orang ngefans sama anjing dan babi, waras apa enggak? Saya paling suka anjing dan babi. Gambarnya anjing yang serem, yang menjijikkan, gambarnya babi. Menjijikkan apa enggak? Ya, menjijikkan enggak? Hati manusia itu raja. Anggota tubuh ini sebagai pelayan raja. Anjing dan babi itu harusnya dikendalikan. Kalau bisa dipenjara sama raja. Nah, kalau ada raja malah memelihara anjing dan babi, itu berarti rajanya sudah hina. Begitu juga manusia kalau menurutkan kemarahan emosinya, menurutkan syahwatnya, maka dia ibarat seperti pelayannya anjing dan babi. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang menjadi pemelihara anjing dan babi? Tidak ada kan? Oke, jangan dituruti. Kadang-kadang syahwat itu walaupun mubah, itu tetap harus sebisa mungkin dilawan. Kadang-kadang orang itu diperbudak sama syahwat. Berbudak sama syahwat.
Maaf, contoh aja. Orang itu ada yang menggunakan rokok, ada yang digunakan sama rokok. Bangun tidur, tidak bisa sholat subuh kalau belum merokok. Ada kan? Rokok habis jam 2 malam keluar cari. Anaknya hilang belum tentu dicari sama dia. Jangan dituruti. Wah, saya kepingin makan di warung itu. Warungnya mana? Warungnya perjalanannya misalkan ya, ke Wonogiri nanti naik gunung, di gunung sana ujung ada warung. Ya Allah, pengajian enggak pernah mbok tekani jauhnya kayak gitu. Perlunya datang ke sana cuma mau cari, sampai sana tutup. Aduh, kesian ini. Jadi kadang-kadang nafsu itu harus ditahan, nafsu itu harus dilawan. Makan bakso, sepiring cukup, 2 piring enak. Tapi sepiring cukup, kenapa? Cukuplah, jangan menurutkan hawa. Nafsu itu harus dilawan. Nanti kalau kamu bisa ngelawan nafsu, nanti kamu akan kuat. Nah, nafsu itu awal ngejak sama yang mubah, lama-lama akan ngejak kepada perbuatan yang haram. Na'udzubillah min. Nah, lanjut. Famin ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala. Dan di antara kemaksiatannya hati adalah ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ragu, jangan-jangan Allah tuh enggak ada ya. Jangan-jangan enggak ada Tuhan ya. Itu. Kena pemikiran orang-orang yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Nah, orang kalau sudah ada penyakit ragu sama Allah Ta'ala, itu harus diobati. Itu penyakit hati yang paling akut. Kalau sampai mati misi bawa ragu sama Allah, matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min, harus diobati. Ragu sama Allah mikir, jadi Tuhan itu ada atau enggak ya, kok enggak ketok. Kita semua sepakat. Lampu kok bisa nyala, karena ada apa? Karena ada, kenapa ini kok nyala? Semua ini kok nyala karena ada aliran, mana aliran listriknya? Ya nunjuk kabel, itu kabel. Mana aliran listriknya? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Enggak. Wujud enggak tapi? Aliran listrik kamu percaya, masuk Tuhan enggak kamu percaya? Tidak semua yang tidak bisa dilihat berarti tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi itu contohnya apa? Aliran. Betul enggak? Mustahil, Tuhan itu mustahil, tidak ada Tuhan itu mustahil. Tuhan itu ada dan Tuhan kita adalah Allah. Dulu saya waktu ngaji tauhid saya sering menyampaikan begini. Alam semesta ini ada dengan sendirinya atau ada pencipta? Tidak masuk akal. Kalau orang mengatakan ini ada dengan sendirinya, tidak masuk akal. Ini pasti ada yang menciptakan. Seandainya. Ada satu orang, Ustaz Is sama Zaini, ada di satu ruangan. Ustaz Is sama Ustaz Zaini ada di satu ruangan, lampu mati. Tiba-tiba Ustaz Is ada suara pelok, Ustaz Is ada yang nampar. Yang nampar berarti siapa? Ustaz Zaini, ya kan? Lampu nyala, Ustaz Is ngomong, loh kamu yang nampar saya? Enggak, terus siapa yang nampar saya? Tiba-tiba ada tamparan sama kamu. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Loh, cuma tamparan aja mesti ada pelakunya. Apakah alam enggak ada pelaku yang menciptakannya? Benar paham enggak? Alam ini ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting. Kita tuh ngaji itu penting, hati itu juga perlu dikasih makan. Kalau orang tuh cuma ngasih makan sama jasadnya aja,
dia suruh minta pahala sama cacing. Karena jasad kita ini nanti dimakan sama cacing. Tapi kita tuh juga harus ngasih makan kepada hati kita semua. Dengan apa? Dengan cari ilmu ngaji yang semacam ini. Ini ngasih makanan kepada hati. Saya dipahami ya? Alhamdulillah. Setan itu nanti akan mendatangi hamba. Akan mendatangi seorang hamba. Setan itu akan mengatakan apa? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai setan akan mengatakan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Sudah sampai begitu, apa yang diperintahkan sama Nabi? Falyasta'id billah waliyantahi. Selesaikan dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan. Kok ada bisikan ragu kepada Allah, itu berarti setan. Kita jangan pernah ragu kepada Allah Subhanahu. Dan masih ada sifat-sifat lainnya, keburukan-keburukan, maksiat-maksiat yang lainnya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salihil ahwal. An naftah alaina wa lakum futuhal arifin wa fiqhna yakum fid din wa alimna wa iyyakum ta'wil wa hadina wa iyyakum la sawa'is sabil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.